Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 232. Baik, Fernando, kemarilah. Suara Rosita tercekik. Setelah menutup telepon, Fernando berjalan keluar villa. Saat di jalan dia menelepon Ginting. Ginting, bawa beberapa orang ke restoran BBQ Impian Nando, Jalan Masa Depan. Ada orang yang membuat kericuhan di sana, tolong bantu mereka. Apa, masih ada masalah ini? Ginting segera berkata, Kak Fernando, kamu tunggu sebentar, saya akan membawa orang sekarang. Saat ini, posisi Ginting di kota Lautan Timur bisa dikatakan memiliki kekuatan yang sangat kuat dan berada pada puncak kejayaan. Setelah kebangkrutan Bakri, Ginting menyerap banyak kekuatannya. Selain kota Kumuh, ada beberapa tempat lain yang menjadi daerah kekuasaan Ginting. Setelah memberitahu Ginting, Fernando mengendarai mobil dan menuju ke Jalan Masa Depan. Setengah jam kemudian, Fernando tiba di restoran BBQ Impian Nando. Baru beberapa saat, tetapi seluruh restoran BBQ sudah berantakan seperti ini. Pemanggang BBQ, meja, kursi semuanya jatuh ke lantai, dan ada botol bir yang pecah. 7 atau 8 pria bertato, ganas, dengan pemukul bisbol dan pipa baja di tangan memecahkan semua yang ada di sana dan mengeluarkan suara prak-prak. Beberapa pelanggan terluka, wajah mereka berlumuran darah di tanah dan mengeluarkan suara tangisan. Rosita dan Wenda, berdiri di satu sisi dengan tubuh gemetaran, sama sekali tidak berani menghentikan. Fernando turun dari mobil, melihat kejadian ini, tiba-tiba mengerutkan kening, matanya tampak dingin. Hentikan, dia berbicara dengan dingin. Suaranya dingin, seperti embun beku, jatuh di telinga orang-orang, membuat orang gemetaran. 7 atau 8 orang besar yang menghancurkan restoran berhenti dan mengarahkan pandangan mereka pada Fernando. Pak Fernando, Rosita dan Wenda melihat Fernando, wajah mereka tampak bersyukur dan mendekatinya. Fernando telah tiba, mereka berdua segera merasa tenang, dan sangat merasa aman. Pak, siapa kamu? Seorang pria besar menatap Fernando dengan wajah tanpa ekspresi berkata, ini bukan urusanmu, keluar dari sini. Pria besar ini, tinggi, berotot, dengan tinggi 185 meter yang memegang pipa baja di tangannya seperti bukit, memberikan kesan rasa penindasan yang kuat. Bukan urusanku. Kalian tanpa alasan yang jelas menghancurkan tempat ini, membuat bisnis orang lain gagal, selama berhubungan dengan kepentingan umum, maka dia akan ikut campur. Fernando menjelaskan, hehe, bukan urusan dia, tetapi dia ikut campur. Pria besar mencibir, aku kemari bukan tanpa alasan, Kak Rohman saya telah mengalami kecelakaan saat di sini dan ditangkap bagian keamanan. Kedatanganku kali ini adalah untuk membalas dendam. Kak Rohman. Fernando mengelus-elus dagunya, Kak Rohman yang diucapkan pria besar ini, kemungkinan besar adalah Rohman. Dia dicurigai melakukan penipuan, dia pantas mendapatkannya, atau kalian juga ingin menemaninya. Fernando tertawa, Pak, jika bukan karena restoran BBQ ini, apakah Kak Rohman bakal ditangkap? Orang besar itu sangat marah. Rohman adalah saudara kandungnya, ada orang yang melihatnya ditangkap polisi di sini kemarin malam, tidak diragukan lagi sudah pasti orang di restoran BBQ yang melaporkan. Jadi malam ini, dia langsung datang dan membawa orang merusak restoran BBQ untuk membalas dendam. Aku sudah bilang di sini, karena restoran BBQ ini membuat Kak Rohman ditangkap, restoran BBQ ini. Apa nantinya masih ingin dilanjutkan buka lagi? Pria besar itu melanjutkan. Mendengar ini, wajah Rosita tiba-tiba berubah. Restoran BBQ miliknya ini baru buka beberapa hari.
Setiap harinya mengalami banyak perkembangan sejak hari pembukaan, sangat menguntungkan. Dia telah bekerja keras untuk restoran ini. Jika restoran BBQ tidak bisa terus dibuka, itu akan menjadi pukulan keras baginya. Tatapan Fernando memberi harapan, pria besar ini hanya membawa sekitar 7 atau 8 orang, dan dengan berani menyuruh restoran BBQ untuk ditutup, sangat jelas, ada orang di balik ini semua. Jika tidak mungkin dia berani berkata seperti itu. Dengan ada orang di balik ini semua, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, menyuruh restoran BBQ tutup. Besar sekali nyalimu, Fernando mencibir. Tapi maaf saja, ada seseorang di belakangmu, ada seseorang juga di belakang restoran BBQ ini. Seseorang. Ketika orang besar mendengar ini, dia berhenti sejenak. Ada siapa? Ada aku, ada kamu. Pria besar itu tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Pak, siapa kamu? Bisakah kamu menjaga restoran BBQ ini? Apakah tahu siapa yang ada di belakangku? Kak Salim. Kak Salim, aku belum pernah mendengarnya. Fernando menggelengkan kepalanya, orang yang terkenal di Lautan Timur hanya Juwono dan Bakri. Tapi setelah Bakri ditangkap, Fernando berpikir di seluruh Lautan Timur ini tidak ada yang bisa menyerangnya. Belum pernah mendengar tentang Kak Salim, wawasanmu dangkal. Orang besar melihat mata Fernando, dengan pandangan merendahkan. Kamu hanya berpura-pura denganku, berkata yang ada di belakang restoran BBQ adalah kamu, dasar tidak tahu diri. Klik. Saat ini, ada suara langkah kaki yang datang. Hanya terlihat 10 orang datang. Pemimpin, juga seorang pria besar, dengan anting di telinga, tato di bahu, terlihat ganas. Dia adalah Kak Lesmana di jalan ke kanan. Pak Fernando, saya mendengar laporan dari adik laki-laki saya, dia mengatakan restoran BBQ impian Nando sedang ada masalah, jadi saya segera membawa orang kemari. Kak Lesmana melihat Fernando dan segera mendatanginya, tetapi juga melihat 7 atau 8 pria besar yang membuat keributan, dan bertanya. Pak Fernando, apakah orang-orang ini membuat masalah? Menurut Fernando, Lesmana sedang menjilat di dalam hatinya. Lagi pula orang ini sangat dermawan, tiba-tiba mentransfer uang senilai 100 miliar, dan tidak mempedulikannya. Orang seperti ini, latar belakangnya sangat menakutkan. Jadi begitu dia mendengar bahwa ada masalah dengan restoran BBQ, dia segera membawa orang untuk membantu. Jika bisa memecahkan masalah ini, mendapat kesan baik dari Fernando, pasti sangat menguntungkan. Fernando mengangguk. Kalian semua, segera pegang kepala dan berlutut. Lesmana mengangguk, melihat ke para pria besar itu dan berkata dengan dingin. Kalian semua bukan lawan yang pantas buat kita semua. Jangan membuat masalah dengan Kak Lesmana. Kalian benar-benar cari mati, jika kalian tidak melakukan perintahku. Aku akan mengambil tindakan. Sambil berkata seperti itu, anak buah Lesmana maju selangkah, matanya memandang orang-orang itu dengan dingin. Di samping mereka, ada sekitar 20 hingga 30 orang yang masing-masing memegang pipa baja, tongkat besi, tentu saja tidak perlu takut pada orang-orang ini. Kak Lesmana, saat ini berkata, orang suruhan siapa, apa semuanya bisa dipanggil, Kak. Tetapi pemimpin pria besar, dia menatap Lesmana dengan senyum meremehkan, aku sarankan kamu untuk segera pergi, kamu sangat menggangguku. Kamu adalah naga, dan aku bisa membuatmu menjadi cacing. Dia benar-benar tidak memperdulikan Kak Lesmana. Mendengar ini, Lesmana sedikit mengerutkan alis, bernada dingin dan bertanya. Kamu bahkan tidak memperdulikan Kak Lesmana dari jalan ke kanan, Pak, kamu dari mana? Saya dari mana, kamu tidak pantas tahu. Ada rasa bangga pada pandang pria besar itu, aku hanya memberitahumu, orang yang ada di belakangku adalah Kak Salim. Kak Salim, pandangan Kak Lesmana berbinar, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, dia buru-buru bertanya. Kak Salim yang mana? Di kota Lautan Timur, ada berapa Kak Salim? Pria besar terlihat meremehkan saat menjawab. Mendengar ini, wajah Kak Lesmana berubah,
dia menghirup napas dalam-dalam, tiba-tiba merasakan takut dan gemetaran. Pria besar ini adalah orang suruhan Kak Salim. Memikirkan hal ini, Kak Lesmana segera melihat ke Fernando, dan berkata, "Pak Fernando, ini bukan hal bagus, lebih baik kita jangan terlibat. Orang ini, latar belakangnya sangat menakutkan, kita tidak bisa mengalahkan." Bab 233. Kamu tidak mampu menghadapinya. Fernando terkejut. "Ya, aku tidak mampu." Kak Lesmana mengangguk. Sekarang, hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah segera meminta maaf, dan kemudian meninggalkan tempat ini. Orang ini, apa ada yang mendasarinya? Fernando bertanya dengan tidak percaya. Ada, dan alasannya sangat besar. Ekspresi Kak Lesmana serius, tatapan saat melihat pria besar itu, ada ketakutan muncul. "Pak Fernando, di kota Lautan Timur ada dua orang penjahat besar, Juwono Chandra dan Bakri Haris, harusnya Anda sudah mengetahuinya." Fernando menganggukkan kepala. Beberapa waktu lalu, geng Bakri tertangkap, akan tetapi para anak buahnya kabur. 2/3 orang diantaranya ditangkap oleh anggota gengnya Juwono, dan sepertiganya jatuh ke tangan Savitri Latif. Savitri Latif. Fernando belum pernah mendengar tentang pria ini. Ya, pria itu dulunya tangan kanannya Bakri. Dan di gengnya Bakri, dia memiliki reputasi yang sangat tinggi. Setelah Bakri bangkrut, sepertiga dari orang-orang Bakri mengikuti Savitri. Selain itu, ada banyak industri yang diwariskan oleh Bakri kepada Savitri, sehingga posisi Savitri sangat tinggi, Lesmana menjelaskan. Saat ini, bisa dikatakan, ada dua kubu, di satu sisi adalah Juwono, di sisi lain adalah Savitri. Tentu saja, akhir-akhir ini ada Ginting yang lagi naik daun, tapi orang ini adalah bawahan dari Juwono. Dan aku di jalan masa depan, hanyalah seorang bos kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan Savitri, bedanya sangat jauh sekali, anak buahnya bagaimana aku bisa mengalahkannya. Kak Lesmana menyarankan Pak Fernando. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah meminta maaf, dan kemudian pergi, jangan ikut campur masalah ini. Mendengar ucapan Lesmana pria besar itu mencibir. Minta maaf lalu pergi. Bagus sekali, kamu baru saja menghina saya, apakah saya akan membiarkanmu pergi dengan mudah? Sekarang, kalian berdua berlututlah dan meminta maaf padaku, dengan begitu aku akan menganggap masalah ini tidak pernah terjadi. Berlutut dan meminta maaf. Wajah Kak Lesmana berubah dan menggertakkan giginya, ini hanya berlutut, bisa hidup saja sudah bagus. Setelah mengatakan itu, dia dengar suara pukulan keras, berlutut di depan pemimpin pria besar. Bang bang, Kak Lesmana mulai berlutut, tiba-tiba ada darah yang mengalir dari dahinya. Kak Ketua, wawasan saya kurang luas, tidak tahu kalau kamu adalah orang-orang dari Kak Salim. Tolong biarkan aku pergi. Sambil berlutut menundukkan kepalanya, Kak Lesmana memohon belas kasihan dan meminta maaf. Sehubungan dengan Savitri, Kak Lesmana sangat ketakutan. Oleh karena itu, dia harus berlutut. Jika tidak, mungkin saat Savitri datang, dia akan mati. Hahaha, aku menyuruhmu berlutut dan kamu melakukannya dengan patuh. Pemimpin pria besar itu tertawa puas. Karena kamu telah berlutut, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kemudian dia menatap Fernando yang tetap berdiri di tempat itu tanpa bergerak. Pria itu tiba-tiba tercengang. "Pak, kenapa kamu tidak berlutut?" Kak Lesmana juga memandang Fernando, dan berkata, "Pak Fernando, berlutut dan menyembahlah, tidak apa. Jika tidak berlutut, kemungkinan nyawa ini tidak bisa dipertahankan. Saya tahu Pak Fernando punya banyak uang, tapi sangat sulit untuk menaklukkan geng ini. Savitri adalah bos geng, dia sangat kejam, jika kamu membuat masalah dengan dia, meski banyak uang, juga tidak akan bisa menyelesaikannya. Naga yang kuat tidak bisa ditaklukkan oleh ular, kecuali naganya kurang kuat." Fernando menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada datar, muncul kepercayaan diri yang besar dalam dirinya. Mendengar ini, pemimpin pria besar dan Kak Lesmana terkejut. "Pak, jadi,
kamu tidak akan berlutut dan menyembah. Tatapan pria besar itu menjadi dingin. Kaulah yang seharusnya berlutut untukku, kata Fernando. Hei, Kak Lesmana menghela nafas panjang, dia tidak lagi membujuk. Fernando sangat bersikeras mencari masalah, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya bisa berdiri, mundur ke satu sisi. Pak, kamu menyuruhku berlutut padamu. Saat kamu mengatakan ini, apa kamu tidak takut lidahmu akan dipotong? Aku hitung sampai 3, segera berlutut. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Pria besar itu berkata dengan dingin. 1, 2, 3, sampai hitungan ketiga, dan Fernando tetap tidak bergerak. Saat ini, pria besar yang membawa sekitar 7 hingga 8 bawahan, sudah mengelilingi Fernando. Pak, kamu memang cari mati. Mata pria besar terlihat terbakar amarah. Fernando tahu identitasnya tapi masih tidak berlutut, ini sangat tidak menghargainya dan juga tidak menganggap Kak Salim. Pukul, pukul. Mendengar perintah itu, orang-orang di sekeliling Fernando, mengambil tongkat besi, pipa baja dan siap untuk memukulnya. Kak Lesmana menggelengkan kepalanya dan berdiri di samping, tidak ada niatan membantunya. Fernando, dia cari mati sendiri, tapi dia juga tidak bisa membantunya. Pak Fernando, Rosita dan Wenda wajahnya pucat karena ketakutan, dia menutup mata mereka, tidak berani melihat lagi. Fernando meletakkan tangannya ke belakang, tanpa ekspresi menatap mata beberapa orang di depannya. Orang-orang ini, dia tidak peduli. Serbu, bunuh dia. Orang-orang itu mengangkat senjata, menyerbu Fernando. Melihat tongkat besi, akan jatuh pada badan Fernando. Siapa yang berani melawan Kak Fernando? Suara teriakan, tiba-tiba datang, menggema di seluruh ruangan. Ada suara langkah kaki bergerak, sangat padat orang-orang yang mengepung Fernando menghentikan gerakannya, mencari dari mana sumber suara itu. Sesaat berikutnya, mereka semua tercengang. Pria besar dan Kak Lesmana juga tercengang. Dilihat di ujung jalan, sebuah bayangan datang kemari. Itu adalah seseorang demi seorang, bagaikan air laut yang mengepung seluruh jalanan dan tidak ada yang bisa kabur. Orang-orang ini, tubuhnya sangat tinggi, memegang pisau, belati dengan wajah ganas dan berjalan ke depan. Brak, 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 langkah kaki terus datang terdengar. Sekilas, ada ratusan. Dalam sekejap mata, ratusan orang ini berjalan ke depan Fernando. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, berambut lontos, mengenakan t-shirt, sangat muda, tetapi tangan kirinya kehilangan ibu jari. Ginting. Melihat pemuda ini, wajah Kak Lesmana berubah, dia tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Ginting datang ke sini. Siapa itu Ginting? Apa dia adalah geng yang lagi naik daun itu, dengan menggunakan kekuatan dari Bakri? Bahkan ada desas-desus bahwa di masa depan, Ginting kemungkinan akan menjadi penerus Juwono. Kak Lesmana dibandingkan dengan Ginting, seperti semut kecil. Ginting. Melihat Ginting, wajah pria besar itu tiba-tiba juga berubah, dan bahkan muncul sedikit ketakutan. Kedatangan Ginting kali ini, hanya bisa ditekan oleh Savitri. Mungkin dia hanya sedang lewat saja. Hati dan pikiran pria besar itu menggelap. Tapi saat berikutnya, dia tercengang lagi, mulutnya terbuka lebar dan tidak bisa dipercaya. Ginting tidak hanya melihat Fernando, tetapi juga melihat orang-orang di belakangnya. Ini adalah Kak Fernando, semua ayo panggil Kak Fernando. Kak Fernando, sekitar 100 orang bawahan itu, segera menundukkan kepala mereka dan berteriak suaranya sangat besar. Kak Fernando. Pria besar itu menarik napas dalam-dalam, kegelisahan muncul di hatinya, Ginting benar-benar membiarkan orang-orang mereka berteriak dan memanggil orang ini, Kak Fernando. Orang ini, statusnya jelas lebih tinggi dari Ginting. Jadi apa identitasnya? Pria besar itu menatap Fernando, dia ketakutan, tiba-tiba ada keringat keluar bercucuran, kakinya gemetar ketakutan. Kak Fernando. Kak Lesmana juga ikut berdiri, dia tidak bisa percaya dan mengira telah salah dengar. Bab 234. Ginting berteriak,
Kak Fernando. Ke Fernando. Sedangkan Fernando, siapa identitas sebenarnya? Dia juga memikirkan lagi perkataan Fernando, naga yang kuat tidak bisa ditaklukkan oleh ular, kecuali naganya kurang kuat. Jelas, Fernando adalah naga yang sangat kuat. Kepikirkan hal ini, Kak Lesmana gemetar, ketakutan muncul dalam hatinya. Bisa dipastikan, identitas Fernando tentu tidak sederhana, lebih tinggi dari Ginting, mungkin dia adalah orang kepercayaan Juwono. Dan dia baru saja, tidak hanya membantu Fernando memecahkan masalah, tapi malah membujuk Fernando berlutut untuk meminta maaf. Jika hal ini dibenci oleh Fernando, wajah Kak Lesmana tiba-tiba pucat seperti mayat. Kak Fernando, apakah orang-orang ini yang mencari masalah? Saat ini Ginting mengarahkan pandangannya pada 7 atau 8 pria besar di depannya. Fernando mengangguk. Cepat, hajar mereka. Ginting tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera menyerbu para pria besar itu. Dia membawa lebih dari 100 orang anak buah, dan juga ikut menyerbu. 7 atau 8 orang itu bahkan tidak bisa melakukan perlawanan, mereka bagaikan tahu yang rapuh. Sesaat berikutnya, mereka baru saja dikalahkan, dipukuli dan jatuh ke tanah hingga mereka semua menjerit. Fernando meletakkan tangannya ke belakang dan menatap mereka di tempatnya dengan tenang. 5 menit kemudian, 7 atau 8 pria besar itu, semuanya berlumuran darah, hidungnya memar, mengeluarkan ratapan menyedihkan, mereka dipukuli tanpa ampun oleh 4 atau 5 anak buahnya yang berbaris di depan Fernando. Satu persatu, mereka semua berlutut di depan Fernando. Kau ingin aku berlutut? Fernando meletakkan tangannya ke belakang, melihat ke pemimpin pria besar dengan tatapan dingin. Saat ini, gigi depannya patah, mulutnya penuh dengan darah, 2 pipinya juga bengkak, bola matanya menonjol dan berdarah. Oh, Pak, kenapa memang kalau kamu mengenal Ginting? Pria besar itu meludahkan darah, dengan dingin berkata, di belakangku, adalah Kak Salim. Anda mengalahkanku seperti ini, Kak Salim tidak akan membiarkanmu pergi. Dia akan membuatmu dan Ginting mati. Sudah tidak berdaya masih saja keras kepala. Ginting memarahi dan menendang perut pria besar itu. Rasa sakitnya sampai membuat takut, serasa semua organnya rusak berkeping-keping. Karena kamu memiliki Savitri di belakangmu, maka kamu pergi dan temui dia, Fernando berkata. Mendengar ini, pria besar itu terkejut, diikuti dengan Kak Lesmana dan Ginting yang juga terkejut. Kak Fernando, kamu ingin? Dia seperti menebak apa yang ingin dilakukan Fernando. Di jalan lautan timur, hanya keluarga Lukman yang boleh berkuasa, yang lainnya harus lenyap. Fernando berkata dengan suara ringan, tapi ada keraguan yang muncul lebih mendominasi. Mendengar ini, mata Ginting tercengang. Jika Fernando benar-benar bertanggung jawab atas kerusuhan area abu-abu ini, maka status Ginting pasti akan lebih tinggi. Kuncinya adalah, menyatukan area abu-abu, dengan memikirkannya, itu membuat orang merasa sangat bersemangat. Kak Fernando, aku punya ide yang sama, tapi selama beberapa waktu ini, aku telah mencari Savitri dan tidak dapat menemukannya. Kata Ginting, orang ini, seperti rubah, licik, sangat sulit dikenali, dan untuk melenyapkannya bahkan akan lebih sulit lagi. Fernando mengangguk, merentangkan tangan kirinya yang putih ke depan, jari ibu dan telunjuk mencubit dagu orang besar itu, berkata dengan dingin. Katakan padaku di mana Savitri berada. Kamu ingin mencari masalah dengan Kak Savitri? Aku tidak bisa memberitahumu lokasi Kak Savitri. Jangan bermimpi, pria besar itu menatap dalam pikirannya, dia ketakutan. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu berani, Savitri belum menemukannya, dia berani mengambil inisiatif untuk menemukan Savitri. Cara ini sangat sembrono, mengabaikan konsekuensinya. Namun, kemungkinan akan mendatangkan bahaya bagi Savitri, jadi lokasi Savitri sama sekali tidak dapat dibocorkan. Ada sedikit kekuatan. Fernando tersenyum kejam, menarik tangan dan berbicara dengan datar.
Keluarkan kuku jari tangannya setelah selesai tarik kuku kakinya hingga habis, setelah itu tarik keluar giginya sampai dia mengatakannya. Pria besar ini adalah orangnya Savitri, dan juga saudaranya Rohman. Rohman adalah seorang penipu, pria besar ini sebagai anak buahnya pasti juga sama kotornya. Fernando tidak memiliki rasa iba, jadi dia menyiksanya. Baik, Ginting mengangguk, melambai, dan segera seorang bawahannya datang dengan membawa tang. Kak kalian, apa yang akan kalian lakukan? Wajah pria besar itu tiba-tiba menjadi pucat menyedihkan, dia mundur, badannya gemetaran dan ketakutan. Segera ada 4 adik anak buah maju, masing-masing memegang pria besar itu agar tidak melawan, tetapi tidak ada gunanya. Yang lainnya, meletakkan tang pada pria besar itu dan mulai mencabut kuku di ibu jarinya. Plop, darah langsung mengalir. Sebuah kuku, ditarik keluar dari daging dan darah pun keluar. Ah! Pria besar itu mendongak, menjerit pedih, badannya bergetar, merasakan seolah jantungnya melompat keluar. Ah, ini menyakitiku. Terus tarik. Fernando meletakkan tangannya ke belakang dan berbicara dengan datar. Bawahan itu, memegang tang, jatuh di jari telunjuk pria besar itu, sentuhan dingin itu, membiarkan pupil pria besar itu menyusut dan terkejut. Aku bilang, jangan menariknya. Saya katakan, hehe, baru saja masih sombong, Fernando tersenyum, tidak heran. Pria besar ini dan tidak ada pelatihan profesional, kemauan tidak bisa jauh lebih baik, dapat bertahan mengeluarkan kuku ibu jari, telah sangat baik. Cepat katakan, di mana Savitri? Ginting meraih rambut pria besar itu dan bertanya dengan dingin. Kak Salim, saat ini, berada di Royal Karaoke. Royal Karaoke adalah salah satu industrinya. Pria besar itu berkata dengan gemetaran. Royal Karaoke. Ginting menatap Fernando. Kak Fernando, apakah kita pergi sekarang? Fernando mengangguk. Pergi, bawa juga orang-orang ini. Baik, Ginting mengangguk dan memanggil mobil. Dalam waktu sekitar setengah jam, lebih dari 20 mobil van datang, satu mobil, bisa menampung 7 hingga 8 orang. Membawa anak buahnya ke dalam mobil, Fernando mengendarai Jeep Wrangler-nya dan membuka jalan di depan. Pak Fernando. Saat dia baru memasuki ke mobil, sebuah suara datang, terlihat Kak Lesmana berlari dengan penuh senyum. Ada apa? Fernando meliriknya. Itu, bisakah aku pergi bersamamu? Kak Lesmana ragu-ragu membuka mulutnya, namun mata penuh harapan. Kak Lesmana mengerti, di depan kita adalah kesempatan untuk menunjukkan diri, menebus kesalahan sekarang. Baru saja, dia berlutut dan menundukkan kepalanya, yang pasti meninggalkan kesan buruk pada Fernando. Sekarang jika bertindak dengan Fernando, kinerja yang baik, ada kemungkinan besar untuk mengubah kesan ini. Lebih penting lagi, ini adalah kesempatan untuk naik tingkat. Fernando perjalanan kali ini, untuk melawan Savitri, sangat berbahaya, kalau tidak hati-hati bisa terbunuh. Tapi ini adalah pertaruhan yang besar-besar. Jika berhasil, jalan lautan timur, benar-benar mungkin seperti yang dikatakan Fernando, menjadi wilayah kekuasaan keluarga Lukman. Dan tiba-tiba dia bertindak langsung memeluk paha Fernando, pada waktu sukses, dia juga ambil andil. Dia sebagai Kak Lesmana, mungkin dia bisa terbang setinggi langit, tidak perlu lagi hanya berkuasa di jalan masa depan ini. Kota Lutan Timur adalah daerah kekuasaannya yang lebih luas. Fernando melihat Kak Lesmana, dia melihat apa yang sedang dipikirkan Lesmana. Jika kamu ingin bersama, cepat naik ke mobil. Dia membuka mulutnya dengan datar karena ingin menguasai jalan, geng kecil yang ingin ikut andil, bisa berjuang bersama. Kak Lesmana memanfaatkan Fernando. Fernando, kita kerjasama bukan memanfaatkan Kak Lesmana. Mendengar hal ini, Kak Lesmana sangat senang. Pak Fernando, tunggu sebentar, aku akan memanggil anak buahku. Bersambung ke bab 235. Terima kasih.